Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pada Sabtu 5 April 2025, sempat ramai di media sosial video carok, tretan di daerah Batokan, Bangkalan, Madura. Namun Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Hafid Dian Mauludi mengatakan bahwa video yang beredar adalah hoaks. Karena kan kami dari Satreskrim Polres Bangkalan akan menanggapi terkait dengan adanya pemberitaan di media sosial dengan bunyi carok tretan di daerah Batokan, Bangkalan, Madura. Kami menyampaikan bahwa itu berita tidak benar, bahwa kejadian yang sebenarnya adalah kejadian itu terjadi pada tanggal 5 April 2025 sekira pukul 10 sampai pukul 11 malam, yang mana ada salah satu warga Konang, Bangkalan, mempunyai hajatan, terus kemudian ada acara musik. Selanjutnya ada seseorang yang mencurigai ada seseorang yang melempar batu. Kemudian pemilik hajatan mencari siapa itu yang melempar batu. Nah, dikira akan membubarkan atau mencari keributan di hajatan tersebut. Tapi sebenarnya itu tidak ada. Akhirnya pemilik hajatan dan beberapa orang mungkin pada saat mencari orang yang dicurigai akan membubarkan hajatan tersebut dengan terlihat membawa senjata tajam. Nah, mana. Padahal tidak ada itu. Tidak ada kejadian carok yang mana diberitakan di media sosial. Dan pada saat itu sudah selesai, situasi sudah kondusif, sudah ditenangkan oleh aparat kepolisian Polsek Konang maupun Koramil Konang. Demikian. Pemirsa, Polres Banjar berhasil mengungkap 6 kasus narkoba di wilayah Kota Banjar, Jawa Barat. Polri mengamankan 10 tersangka, menyita barang bukti senilai 100 juta rupiah. Berikut laporan dari Kasat Narkoba Polres Banjar, Ibtu Dadang Sutisna untuk Anda. Rilis perkara, ungkap kasus selama 10 hari setelah pasca Idul Fitri, di mana selama 10 hari terakhir Sat Narkoba Polres Banjar telah melakukan pengungkapan kasus tindak pidana narkoba sebanyak 6 kasus dengan total tersangka 10 tersangka. Tersangka US, tersangka P, tersangka MU, tersangka FS. Itu dilakukan penahanan. Restorasi justice ditujukan kepada pengguna. Amankan diantaranya adalah ganja seberat 1,5 gram, tembakau sintetis 10,4 gram, OKT obat keras tertentu berbagai jenis, ada tretpenidil, ada heximer, tramadol, dan WY sebanyak 5.354 butir. Ini mencapai kurang lebih 100 juta. Hitung dengan jiwa, kita berhasil menyelamatkan sekitar 100 jiwa. Kenaan undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu Pasal 435 dan Junto 138, Junto Pasal 436. Dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak 5 juta rupiah. Setelah sama yang si M gimana itu? Bermain rental PS, Pak. Jadi si F ini dia punya rental PS. Nah, yang itu suka sering main ke rental PS. Menawarkannya gimana? Tidak menawarkan, cuma dia lihat di tahun. Berarti makanya sambil main PS juga ya? Iya. Polsek Cipondo Polres Metro Tangerang Kota sikap membantu sopir truk yang tersangkut kabel listrik di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebuah truk tersangkut kabel listrik saat melintas di depan Mapolsek Cipondo Polres Metro Tangerang Kota, Jalan Hasyim Asy'ari, Kota Tangerang. Melihat kejadian tersebut, anggota Polsek Cipondo dengan sigap turun tangan membantu sopir untuk mengatasi kendala ini. Berkat respons cepat petugas, kabel berhasil diatasi dan arus lalu lintas kembali normal.
Tidak ada korban dalam insiden ini, pihak kepolisian menghimbau para pengendara, khususnya kendaraan besar, untuk lebih waspada terhadap kabel yang melintang di jalan. Polres Pemalang rutin melakukan apel Kompi Dalmas dan Raimas, tujuannya untuk mengecek kelengkapan barang. Berikut laporan dari Humas Polres Pemalang. Hari ini kita melaksanakan apel Kompi Dalmas dan apel Raimas. Dalmas adalah satuan kepolisian yang bertugas untuk mengamankan massa yang berunjuk rasa. Rekan-rekan semua yang sudah dilihat adalah perlengkapan yang akan kita cek. Kemudian juga ada POH, Power of Hand atau Renmas. POH kita ini merupakan pasukan khusus yang sewaktu-waktu akan kita gunakan berdasarkan pertimbangan situasi. Apabila nanti terjadi eskalasi atau peningkatan situasi, maka Renmas ini harus kita gunakan dengan cepat. Setiap hari rekan-rekan harus bersyukur. Jadi setiap bangun tidur bersyukur, alhamdulillah masih diberikan kesehatan, masih diberikan kehidupan lagi. Ya. Terima kasih atas kerjasamanya rekan-rekan semua, atas pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini. Semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan setiap pergerakan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa, Kapolda Kalimantan Selatan bersama Forkopimda Provinsi meninjau langsung pengembangan lahan pangan di Kabupaten Banjar. Kunjungan ini menjadi langkah strategis dalam dukungan mewujudkan ketahanan pangan nasional. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan serta Forkopimda meninjau langsung lahan ketahanan pangan. Peninjauan ini dilakukan Selasa 15 April 2025 tadi di kilometer 17 Jalan Gubernur Syarkawi, Kabupaten Banjar. Pada tersebut, Kapolda menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antar instansi yang mana berkontribusi dalam mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, terutama untuk ketahanan pangan nasional. Kapolda Kalsel menegaskan, pengembangan lahan ini adalah langkah nyata untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, serta meningkatkan sinergi antar lembaga dalam sektor pertanian. Untuk mengatasi permasalahan hama tanaman, Kapolda Kalsel juga telah menjalin kerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat dan Dinas Pertanian untuk pengendalian ulat di bonggol jagung serta ancaman hama monyet. Rencananya, Polda Kalsel bersama Forkopimda akan melakukan panen jagung secara bersama, sekaligus melakukan perluasan lahan untuk penanaman jagung dan tanaman hortikultur. Sementara itu, Gubernur Kalsel Muhyiddin memberikan apresiasi terhadap pengolahan lahan rawa seluas 30 hektar, yang mana telah berhasil ditanami jagung oleh Polda Kalsel. Dari Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan pembekalan Kapolres tahun 2025. Pembekalan ini dibuka oleh Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri dan didampingi oleh pejabat utama Polri lainnya. Untuk mengetahui situasi terkini saat ini, reporter Polri TV, Jelang Baskara dan juru kamera Andi Putra akan langsung memberikan informasi lebih lanjut. Baik, Jelang, silakan dengan laporannya. Tepat sekali, saat ini Polri sedang melaksanakan pembekalan Kapolres tahun 2025, yang mana pembekalan Kapolres ini dilaksanakan persis di Ballroom Mutiara STIK Lemdiklat Polri yang terletak di Jakarta Selatan. Selain itu, pembekalan ini juga nantinya akan dibuka langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bapak Komjen Pol Ahmad Doviri, dan juga turut
dihadiri juga ataupun didampingi oleh jajaran pejabat utama Mabes Polri. Tidak hanya mendampingi saja, sebagian pejabat utama dari Mabes Polri juga akan memberikan pemaparan-pemaparan kepada seluruh Kapolres yang bertugas di seluruh wilayah Polda Jajaran, yang mana beberapa dari PJO tersebut antara lain Astama Ops Polri, Astama Rena Polri, Kalemdiklat Polri, Kadif Propam Polri, Kadif Humas Polri, dan juga beberapa pejabat utama lainnya. Selain itu, untuk kondisi ataupun situasi yang sedang terjadi saat ini, sebagian besar Kapolres dari seluruh wilayah Polda Jajaran juga sudah mulai meramaikan ataupun memadati ruangan dari Ballroom Mutiara STIK Lemdiklat Polri untuk bersama-sama mengikuti kegiatan pembekalan Kapolres tahun 2025 yang nantinya rencananya akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat, di mana dalam pelaksanaannya pembekalan dari setiap pejabat utama akan terus dilaksanakan hingga di penghujung acara ASSDM Kapolri juga akan memberikan pembulatan serta menutup acara pembekalan Kapolres tahun 2025, dan tentunya diharapkan untuk para Kapolres dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan dari pembekalan yang diberikan oleh pejabat utama Mabes Polri untuk diimplementasikan ke wilayah-wilayah tempat mereka berdinas, dan juga tentunya untuk memastikan keadaan Kamtipmas berjalan dengan aman dan juga terkendali. Polres Ogan Ilir bersama Polsek Indralaya memberikan pengamanan ketat terhadap pelaksanaan aksi damai yang digelar oleh Serikat Tani Pembaharu Ogan Ilir pada Senin 14 April 2025. Aksi yang berlangsung di kantor Bupati Ogan Ilir ini dikawal langsung oleh Wakapolres Ogan Ilir, Kompol Helmi Ardiansyah. Aksi ini dipimpin oleh Ketua DPD Serikat Tani Pembaharu, Amirul Mukminin, yang menyuarakan penolakan terhadap perpanjangan hak guna usaha PT Gembala yang berakhir pada 11 Desember 2024 lalu. Mereka menuntut pengembalian lahan kepada masyarakat dan menolak segala bentuk aktivitas perusahaan di lahan yang disengketakan. Dalam kesempatan ini, Wakapolres Ogan Ilir, Kompol Helmi Ardiansyah, menghimbau seluruh peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban, tidak terpancing provokasi, dan menghindari tindakan anarkis yang dapat merugikan semua pihak. Pengamanan dilakukan secara terbuka dan tertutup oleh personel gabungan Polres Ogan Ilir dan Polsek Indralaya. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan kondusif hingga masa membubarkan diri sekitar pukul 12.20 WIB. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.